Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Anggara dari kelas B sore ingin menjelaskan makna profesi. Profesi berasal dari kata bahasa Inggris profession, bahasa Latin professus, yang berarti yang mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi. Biasanya meliputi pekerjaan mental yang ditunjang oleh kepribadian serta sikap profesional. Menurut Jervis tahun 1938, profesi merupakan suatu pekerjaan didasarkan pada studi intelektual dan latihan yang khusus. Tujuannya ialah untuk menyediakan pelayanan keterampilan terhadap yang lain dengan bayaran maupun upah tertentu. Kemudian menurut Dedi Supriyadi tahun 1998, profesi merupakan pekerjaan atau jabatan yang menuntut suatu keahlian, tanggung jawab serta kesetiaan terhadap profesi. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Dari beberapa pengertian tersebut, makna dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya disebut profesi, selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi, karena profesi menurut keahlian dan pemangkunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi dan profesional. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang profesi. Profesi dengan bahasa Inggris profession atau bahasa Latin profecus. Secara terminologi, profesi diartikan sebagai suatu pekerja yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerja mental. Sedangkan profesional, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, profesional bersangkutan dengan profesi yang membutuhkan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesionalisme berasal dari bahasa Inggris profesionalisme yang segala leksikal berarti. Yang selanjutnya, apabila ada profesi, kemudian seseorang harus profesional, maka seseorang juga perlu melakukan profesionalisasi. Profesionalisasi adalah proses peningkatan kualifikasi atau kemampuan para anggota penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria standar ideal dari penampilan atau perbuatan yang diinginkan oleh profesinya. Profesionalisasi mengandung makna dua dimensi utama, yaitu peningkatan status dan peningkatan kemampuan praktis. Aksentasinya dapat dilakukan melalui penelitian, diskusi antar rekan seprofesi, penelitian dan pengembangan, membaca, karya akademik terkini, dan sebagainya. Kegiatan belajar mandiri mengikuti pelatihan, penataran studi banding, observasi praktikal, dan lain-lain menjadi integral upaya profesionalisasi. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri, yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari. Hal ini dengan sendirinya berkaitan erat dengan filsafat hidup yang mengharapkan guru menjadi model manusia yang memiliki nilai-nilai luhur. Kompetensi kepribadian berperan menjadikan guru sebagai pembimbing dan panutan, contoh teladan bagi siswa. Dengan kompetensi kepribadian yang dimilikinya, maka guru bukan saja sebagai pendidik dan pengajar, tapi juga sebagai tempat siswa dan masyarakat bercermin. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kiai Hajar Dewantara. Yang ketiga yaitu ada kompetensi profesional, yang dimana kompetensi profesional guru adalah kemampuan yang harus dimiliki guru dalam merencanakan dan pelaksanaan
proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, guru dituntut mampu menyampaikan bahan pembelajaran. Guru harus selalu mengupdate dan menguasai materi pembelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang diusahakan dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber, seperti membaca buku terbaru, mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang akan disajikan. Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap, keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis. Kompetensi atau kemampuan kepribadian yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek kompetensi profesional adalah dalam menyampaikan pembelajaran. Guru mempunyai peranan dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, keaktifan siswa harus selalu diciptakan dan berjalan terus dengan menggunakan metode dan strategi mengajar yang tepat. Guru menciptakan suasana yang dapat mendorong siswa untuk bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta dan konsep yang benar. Dalam hal evaluasi, secara teori dan praktik, guru harus dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin diukurnya. Jenis tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar harus benar dan tepat. Kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran dapat diamati dari aspek profesional, yang dimana profesional adalah menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diambil. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diambil. Pengembangan materi pelajaran yang diambil secara kreatif. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, yang dimana memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Yang terakhir yaitu ada kompetensi sosial, yang dimana kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja di lingkungannya sekitar pada untuk pembawaan tugasnya sebagai guru. Peran yang dibawa guru dalam masyarakat berbeda dengan profesi lainnya. Oleh karena itu, perhatian yang diberikan masyarakat terhadap guru pun berbeda dan akan ada kekhususan, terutama adanya tuntutan untuk menjadi pelopor pembangunan di daerah guru tersebut tinggal. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pada pasal 28 ayat 3 ialah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum penetapan dasar kompetensi guru yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya.
Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kode etik profesi guru. Kode etik profesi guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam menjalankan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang legalisasi guru sebagai profesi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 4 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa profesional adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Guru yang memiliki sertifikat profesi berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok dari pemerintah. Secara legal formal, jabatan guru telah disahkan menjadi sebuah profesi. Maka, hendaknya kita harus menjadikannya sebagai profesi yang benar-benar profesional.